Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022, kita akan merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Vincentius Ferreri, pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan Santo Vincentius Ferreri ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Vincentius Ferreri dikenal sebagai pembuat mujizat, wartawan hari kiamat, dan penobat orang-orang berdosa. Ia lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1350 di Valencia, Spanyol. Ferreri adalah seorang anak yang dikaruniai rahmat istimewa. Pada usia 14 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikan awal dalam bidang filsafat di Valencia. Pada usia 17 tahun, Ferreri diterima dalam Ordo Dominican dan dikirim ke Barcelona, Spanyol pada tahun berikutnya. Setelah beberapa lama, ia mengajar filsafat di Lerdia, Spanyol. Ia kembali ke Barcelona pada tahun 1373. Setelah lama belajar di Toulouse, Prancis, kepribadian cara hidup Ferreri menarik hati Kardinal Pedro de Luna, yang kemudian menjadi Paus Benediktus yang ke-13 pada tahun 1394 sampai 1423 di Avignon. Ketika terjadi skema besar di kalangan gereja barat, pada tahun 1379, Luna mengangkat Ferreri sebagai pembantunya untuk menangani persoalan kepausan di Avignon. Ketika Kardinal Luna dipilih menjadi paus, Ferreri menjadi penasehat dan bapa pengakuan pribadi paus di Avignon. Ia menolak penunjukan atas dirinya menjadi seorang kardinal dan pemimpin beberapa kantor gereja karena ia lebih suka berkarya sebagai misionaris di antara umat. Kira-kira pada tahun 1398, ia diserang demam dan membahayakan. Ketika itu, ia mengalami penampakan Yesus bersama Santo Dominikus dan Fransiskus Assisi. Dalam penglihatan itu, Yesus memerintahkan dia untuk mewartakan Injil di antara bangsa-bangsa. Setelah penampakan itu, Ferreri kembali dan bersiap diri menjalankan perintah Yesus. Selama 20 tahun, Ferreri mengelilingi Spanyol, Italia, Jerman, Switzerland untuk mewartakan Injil bagi pertobatan orang-orang berdosa. Khotbahnya selalu dilaksanakan di luar gereja karena ruangan katedral tidak bisa menampung jumlah umat yang hadir. Tuhan menganugerahi kepadanya kemampuan berbahasa sehingga khotbahnya dapat dimengerti oleh para banyak pendengar yang berbahasa Latin, bahkan oleh petani sederhana sekalipun. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya ia meramalkan bahwa Benediktus dari Siena, seorang hadirin yang turut mendengarkan khotbahnya ketika itu, kelak akan dihormati oleh gereja sebagai santo. Juga kepada Alfonso Borgia, Ferreri mengatakan bahwa ia akan menggelarkan santo kepada Ferreri ketika ia menjabat sebagai paus. Ramalan-ramalannya kemudian terpenuhi ketika ia meninggal. Proses penyelidikan terhadap Ferreri dilakukan. Setelah 873 mujizat diperiksa dan dinyatakan benar, maka panitia penyelidikan menghentikan pekerjaannya. Mujizat terbesar adalah cara hidupnya yang keras penuh dengan doa, mati raga dan tapa, tetapi tetap bersemangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pewarta. Vincentius Ferreri meninggal di Vannes,
Inggris pada tanggal 5 April tahun 1419. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Santo Vereri yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan tentang bagaimana kisah perjalanan orang-orang kudus Santo Santa yang telah dahulu mengibarkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, kita lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, upahnya besar di surga. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada waktu terlambat. Jangan sia-siakan waktu kita. Selalulah berbuat baik, rendah hati, dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut untuk membaca bacaan liturgi dan mendengarkan harian renungan harian Katolik, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.